Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'du. Pelajaran kita akidah. Kita sedang membahas kitab Syarah salah satu usul, 3 dasar utama. Untuk dasar pertama yaitu Man Rabbuka. Karena 3 dasar itu maksudnya 3 pertanyaan malaikat mungkar nakir ketika kita masuk di alam kubur. Untuk pertanyaan pertama, Man Rabbuka, sudah kita bahas selama kurang lebih 3 tahun. Kita sudah masuk di usul kedua, yaitu pertanyaan malaikat mungkar nakir, ma dinuka, apa dinmu? Ad-din sering diartikan agama, itu mempunyai 3 rukun: Islam, iman, dan ihsan. Untuk masing-masingnya punya rukun. Islam punya 5 rukun, dan itu sudah kita lewati. Kemudian iman punya 6 rukun, dan ihsan punya 1 rukun. Maka kita harus mengerti 3 dasar ini. Pertanyaan pertama, mar rabbuka. Yang kedua, wama dinuka. Yang ketiga, waman nabiyuka. Karena apabila kita tidak mengerti, itu khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat. Karena Rasul mengatakan, hadihi akhiru fitnatil mu'min. Jika soal itu ujian terakhirnya orang beriman. Kalau bisa menjawab ke belakang sudah nggak ada masalah. Padahal masalah di alam barzah juga besar. Azab kubur yang mengerikan. Belum di mahsyar di bawah matahari siksa, kelaparan, kehausan selama 50.000 tahun. Belum neraka. Tapi kalau orang itu sudah sukses dengan soal malaikat itu, ke belakang sudah tidak ada masalah. Kata beliau di sini, al-martabatus tsaniyah. Martabat, urutan maksudnya martabat. Urutan kedua dari agama. Nah, di sini di syarahnya diterangkan ai maratibidin, yaitu urutan ad-din. Urutan pertama man rabbuka, urutan kedua adalah al-iman. Urutan pertama adalah Islam. Ad-din urutannya 3, Islam, iman, ihsan. Sore ini kita akan masuk ke martabatus tsaniyah. Urutan atau tingkatan ke ad-din yang kedua. Tingkatan ad-din yang kedua. Tingkatan pertama apa? Al-Islam. Ya. Yaitu apa? Al-imanu. Tingkatan kedua di dalam ad-din itu adalah al-iman. Apa itu al-iman? Fil lughah, menurut bahasa, iman itu adalah at-tasdiq, pembenaran. Atau sering diartikan apa? Percaya. Wa fi syar'i, kalau menurut syar'i, iman itu i'tiqadun, keyakinan, bil qalbi, dengan hati, wa qaulun bil lisan, ucapan dengan lisan, wa amalun bil jawari, amalan dengan anggota badan. Tapi kalau secara bahasa, pembenaran saja, ini di hati ya.
Tapi kalau secara syar'i bisa meluas, mencakup ucapan dan perbuatan. Wa iman itu bid'un wa sab'una syu'batan. Iman itu 70 lebih. Bid'un itu angka dari 3 sampai 9. 70 cabang lebih iman. Wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Di sini diterangkan ya satu-satu ya. Wa huwa bid'un itu al-bid'u bikasril ba dengan dikasrah ba-nya al-bid'u minas salasati ila tis'ati ya, dari 3 sampai 9 itu bid'u. Kemudian syu'batan tadi, syu'bah itu al-juz'u minasyai', bagian dari sesuatu itu syu'bah. Iman itu ada 73 cabang lebih. Kalau 74 enggak apa-apa, kan di sini dari angka 3 sampai 9. Fa'a'laha yang tertingginya qaulu la ilaha illallah, ucapan la ilaha illallah. Qaulu di sini bisa ucapan hati dan ucapan lisan. Kalau qaulu gitu. Ucapan qaulun itu 2. Seperti amalun itu juga 2, amalul qalbi wa amalul jawari. Amalan hati dan amalan anggota badan. Amalan anggota badan. Ucapan lisan, ucapan hati, amalan badan dan amalan hati. La ilaha illallah ini paling tingginya tingkatan iman. Ya. Wa adnaha dan paling rendahnya tingkatan iman, imatatul adza anit thariq, membuang gangguan dari jalan. Kalau ini amalan ya. Membuang amalan itu membuang gangguan dari jalan. Ini tingkatan iman paling rendah. Ini amalan anggota badan. Jadi 2 ya. Pertama ucapan, kedua perbuatan. Yang ketiga al-haya'u. Haya ini apa? Amalan hati. Jadi dari definisi iman saja sudah mencakup 3 cakupan iman di bawah tadi. Wal haya'u, maka malu itu, rasa malu itu syu'batun, merupakan cabang minal iman, dari iman. Membuang duri tadi ai izalatul adza. Adza sendiri bukan duri maknanya. Duri itu syaukah kalau bahasa Arabnya. Kalau ini gangguan dari membuang gangguan dari jalan, ini lebih luas dari duri. Yang mengganggu jalan tidak mesti duri ya. Di antaranya orang buang air bau misalnya di jalan. Atau ada yang tidak berupa benda-benda, para ulama meluas seperti kalau kita duduk-duduk di pinggir jalan. Bikin orang malu mau lewat. Tak bisa lewat, malu mau lewat situ. Nah, itu termasuk gangguan perjalanan. Mau enggak membuangnya ya diusir. Ada sahabat tanya, saya sudah biasa duduk di pinggir jalan, itu gimana itu? Kata sahabat,
Kalau memang terpaksa duduk di situ, tunaikan kewajibannya. Pertama, tidak mengganggu. Kedua, kalau ada kemungkaran harus diingatkan. Misalnya ada wanita lewat tidak pakai jilbab, ya balik-balik harus gitu, pakai dulu jilbabnya. Ada orang lewat laki rokokan, di mana? Nah, itu resiko orang yang duduk di pinggir jalan. Maka nongkrong di pinggir jalan, di buk-buk banyak orang lewat, itu termasuk gangguan. Itu bertentangan dengan iman, karena itu masuk gangguan jalan. Izalatul adha, membuang gangguan, wa huwa ma yu'dhi al-marati atau al-maratu, yaitu sesuatu yang mengganggu orang lewat. Min ahjarin, apakah itu batu, wa aswakin atau saukah tadi apa? Duri. Wa nafayatin wa kumamatin, barang-barang becek atau sampah. Wa ma lahu raihatun karihatun, atau sesuatu yang bau. Bau busuk dibuang di jalan. Wa nahwu dzalika, dan selainnya. Kemudian al-haya'u tadi, kata disebutkan tadi, rasa malu. Apa itu malu? Sifatun, malu itu sifat, tidak nampak. Infi'aliyah, yang sifat yang bisa yang diperoleh. Tahdutsu indal khajal wa tahjazal mar'u an fi'li ma yukhaliful muru'ah. Sifat yang muncul pada seseorang ketika ada sesuatu pada seseorang yang menyelisihi muru'ah. Menyelisihi muru'ah itu apa? Kewibawaan misalnya. Misalnya orang pakai kaos, pakai celana tok keluar. Itu kan padahal ini dai misalnya. Orang yang ditokohkan keluar ambil rokokan, tidak pakai baju, nah itu nggak ada muruahnya. Apa muruah? Kewibawaan. Ya. Itu muncul untuk menghalang sesuatu yang merusak muruah, menjaga muruah, itu rasa malu. Kalau asal sendiri dari haya, malu itu dari kata hayat. Pakai tak, ini tak marbuto. Apa hayat? Hidup, ya. Bahwa tanda kehidupan seseorang itu kalau ada, atau orang dikatakan hidup kalau ada rasa malu. Maka orang kalau sudah tidak ada rasa malu, itu sama dengan orang yang tidak hidup. Mencak-mencak di panggung perempuan, nah itu nggak ada malu. Itu nggak ada hayatnya, nggak ada hidupnya. Di bab tuntas, nah, dibahas tuntas masalah malu di Madarijus Salikin. Wal jam'u baina ma tadammanahul kalamu al-muallif, kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, min annal iman, bahwasanya iman itu bid'un wa sab'una syu'batan. Kesimpulan yang beliau sampaikan bahwa iman itu ada 73 cabang.
Wa annal imana, dan sesungguhnya iman itu arkanuhu sittatun. Rukun iman itu 6. Bukan gitu menjelaskannya. Untuk menggabung apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, menyatukan ya, memadukan. Perkataan beliau bahwa iman itu ada 73, sementara iman itu ada 6 rukun. Loh, iman itu kan 6 rukun, kok 73? Maksudnya bagaimana? Nah, ini maksudnya penjamaan. Jama' itu menggabung. Penjelasannya kata Syekh, katanya iman itu 6, rukunnya 6. Kok 73 rukunnya? An-nakula, kata beliau, kita katakan, al-imanul ladhi huwal akidah, iman yang merupakan akidah, keyakinan, ya. Usuluhu sittatun, dasar-dasar akidah itu 6. Ini sudah jadi ukuran, tidak boleh kurang. Misalnya ada orang menolak rukun iman ke-6. Nah itu tidak masuk ke orang beriman, tidak disebut orang mukmin. Karena kalau di ayat ataupun hadis, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Orang beriman itu orang yang akidahnya 6 dasar itu. Iman kepada Allah sampai pada takdir. Yang kelompok yang menolak takdir namanya Qadariyah. Sehingga para ulama tidak memasukkan Qadariyah itu ke dalam 73 golongan sesat itu. 72 golongan sesat itu tidak termasuk di dalamnya apa? Qadariyah. Kenapa? Karena Qadariyah itu keluar dari usul iman. Kalau nolak rukun iman kelima, apa itu? Iman kepada hari kiamat, apa ada? Ada. Di antaranya Ibnu Sina, sering ditokohkan oleh orang yang tidak mengerti dia. Ini orang ahli filsafat yang ketularan pemikiran-pemikiran sekuler, sehingga mengatakan yang disebut dengan keabadiah. Abadiah itu keabadian alam ini. Jadi kiamat itu tidak ada. Cuma berpindah dari suatu kepada suatu yang lain. Ada juga yang menolak rukun iman yang keempat, apa? Kepada kitab, ya. Kitab apa Rasul? Kepada Rasul. Ditokohkan oleh ahli filsafat juga, Muhammad Ridho, apa ya, yang mengatakan bahwa kerasulan itu hanya kecerdasan seseorang. Artinya kalau orang itu sangat cerdas, itu bisa mencapai tingkat kerasulan. Yang ketiga, rukun iman ketiga, iman kepada kitab. Nah, ini banyak juga yang menolak rukun iman ketiga, mengatakan bahwa kitab itu bikinan dari Muhammad, kata mereka. Rukun iman yang kedua, iman kepada malaikat. Apa ada yang nolak? Ada. Mengatakan bahwa malaikat itu dorongan kebaikan. Nggak ada fisiknya. Nah, ini juga kebanyakan yang menolak rukun iman ini adalah para pelajar atau orang-orang yang belajar filsafat, ilmu kalam. Kalau yang menolak rukun iman pertama, siapa? Yang menolak rukun iman pertama ini ateis, orang-orang komunis. Nah, atau sufi, ya kelompok sufi
yang mengatakan bahwa meyakini adanya hulul. Apa hulul? Hulul itu melebur, seperti gula melebur dengan air. Jadi Allah itu melebur ke seluruh alam, baik zatnya, sifatnya maupun perbuatannya. Itu hululiyah. Orang Jawa bilang manunggaling kaula Gusti. Sebenarnya mereka mau mengatakan Allah itu tidak ada. Atau juga kelompok Jahmiyah, Jahm bin Sofwan, yang mengatakan Allah itu tidak punya nama dan tidak punya sifat. Sehingga Jahmiyah ini juga oleh para ulama dikeluarkan dari 72 golongan sesat. Karena perkataannya mengatakan Allah tidak punya nama dan tidak punya sifat. Nah, sifat misalnya Al-Khaliq, ini apa? Itu nama ya, itu yang diyakini Ahlus Sunnah. Tapi menurut Jahmiyah nggak ada. Terus sifatnya apa? Kalau Al-Khaliq, mencipta. Terus Allah itu mau mengatakan Allah itu tidak wujud. Dan Allah, karena wujud ini sifat dari Allah. Tapi mereka tidak berani mengatakan Allah itu tidak ada, itu tidak berani. Allah itu wujud tetapi tidak bertempat. Mereka perhalus dengan perkataan itu. Allah itu wujud tetapi tidak wujud di suatu tempat. Itu gimana itu? Tidak di suatu arah. Ini juga keyakinan ini menimpa dari golongan Asy'ariyah. Walhasil sampai ke 6 rukun iman itu habis. Padahal itu merupakan apa? Usul. Maka orang yang menolak satu pun dari rukun iman yang 6 itu keluar dari Islam. Pembahasannya di sini. Bagaimana menggabung perkataan bahwa Islam itu, iman itu ada 73 dan 6 rukun. Kata beliau, iman yang merupakan dasar iman, dasar akidah, itu 6. Wahya al-madhkuratu fi hadis Jibril, yaitu yang disebutkan dalam hadis Jibril alaihi salatu wassalam, hinama sa'alan nabiyya sallallahu alaihi wasallam anil iman. Ketika beliau bertanya pada Nabi tentang iman, faqala, Nabi menjawab, al-imanu, iman itu antu'mina, engkau beriman billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Nah, ini 6. Tidak bisa dikurangi, ini rukun iman, rukun keyakinan. Wa amal imanu, adapun iman, alladzi yasmulul a'mala, yang meliputi amalan. Kalau tadi apa? Keyakinan, ya. Tapi kalau meluas sampai ke amalan, wa anwa'aha, dan macam-macam amalan, wa ajnasaha, dan jenis-jenis amalan, wa huwa bid'un wa sab'una syu'batan. Jelas ya sampai sini? Jelas ya. Itu kalau dasar keyakinan 6. Cuma kalau luas mencakup perbuatan-perbuatan lisan, itu 73 cabang. Walihada samallahu ta'ala as-salata. Dari itu Allah SWT menamakan salat imanan. Salat ini kan tercakup 3 ya. Ada keyakinan hati, ada ucapan, ada perbuatan. Salat itu oleh Allah dinamakan apa? Iman.
Dalam firman-Nya, wa ma kanallahu, tidaklah Allah itu liyudhi'a imanakum, melalaikan iman kalian. Iman kalian ini salat. Nah, qala al-mufassirun, Imam ahli tafsir mengatakan terhadap surat ini, yakni salatukum, yakni salat kalian ila Baitul Maqdis. Karena sebelum perintah menghadap ke Ka'bah, muslimin bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam salatnya menghadap Baitul Maqdis. Kemudian terjadi setelah diperintah menghadap Ka'bah, mereka tanya, gimana itu sholat kita yang dulu menghadap ke Baitul Maqdis? Maka turunlah ayat ini. Allah tidak menyia-nyiakan sholat kalian yang menghadap Baitul Maqdis. Lianna sahabata kanu qabla an yu'maru bitawajjuhi ilal Ka'bati yusalluna ila Baitul Maqdis. Para sahabat dulu sebelum diperintah menghadap Ka'bah, mereka menghadap Baitul Maqdis. Yang pertama, wa arkanuhu sittatun, rukun iman. Jadi pembahasan tentang perbedaan rukun dan cabang. Cabang dan rukun. Bisa ya, kalau rukun itu apa? Dasar-dasar keyakinan. Kalau orang keluar dari 6 itu, dari dasar-dasar keyakinan, satu saja, dia bisa kafir, keluar dari Islam. Tidak bisa dikatakan mukmin dan tidak bisa dikatakan muslim. Tapi kalau keluar dari yang 73, itu masih bisa muslim. Misalnya, ada duri, ada gangguan di jalan, dia lewati. Loh, gak dibuang. Misalnya ya. Atau orang yang gak punya malu. Karena malu itu cabang iman. Oh, gak duwe isin jan iki wong kafir, bunuh aja wis. Nah, itu terlalu sempit. Jadi itu bedanya yang kedua, bahwa kalau menentang yang 6, keluar dari mukmin, keluar dari Islam. Tapi kalau tidak menjalani yang 73, salah satunya, nah itu nggak sampai keluar dari Islam. Wa arkanuhu sittatun, rukun iman itu ada 6. Antu'mina billah, pertama beriman kepada Allah. Apa saja beriman kepada Allah? Apa artinya iman kepada Allah? Ini yang akan kita bahas. Sehingga kalau selesai pelajaran ini, kalau kita ditanya, sama iman pada Allah? Iya bisa, iman rek. Nah, soga iman. Tentang definisi iman kepada Allah, kayaknya sudah dibahas di awal. Di pengantarnya itu meyakini iktirafun bil, meyakini dengan hati dengan menjalani apa yang Allah perintahkan, itu iman. Di sini kayaknya beliau nggak bahas tentang definisi iman, tapi beliau membahas cakupan atau kandungan iman kepada Allah. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, yatadammanu arba'atu umurin, mengandung 4 perkara. Orang dikatakan beriman kepada Allah kalau mengandung 4 perkara. Al-awwalu, yang pertama, al-imanu biwujudillahi ta'ala, beriman dengan wujudnya Allah. Wa qad dalla ala wujudihi, telah disebutkan tentang wujudnya Allah, al-fitratu, oleh fitrah. Jadi Allah itu memberi fitrah makhluk, ya, bahkan seluruh makhluk, baik itu hewan, jin, malaikat, bahkan
benda mati, seperti tumbuh-tumbuhan, batu-batuan, ya, itu mengenal mengenal Allah sehingga mereka disebut alam. Kenapa selain Allah disebut alam? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alam berasal dari kata alima. Apa alima? Mengetahui. Mengetahui apa? Kholiknya. Mengenal kholiknya. Kalau manusia disebut fitrah. Misalnya manusia itu tidak pernah belajar akidah, itu kenal dengan Allah. Melalui apa? Fitrahnya. Yang pertama dalilnya fitrah, yang kedua akal, yang ketiga asyar'u, yang keempat al-hissu. Apa hissu? Rasa, perasaan. Ada 4 ya dalilnya ya. Fitrah, akal, syar'i, his. Amma dalalatul fitrati, adapun dalil fitrah ala wujudihi, tentang wujudnya Allah. Fa inna kulla mahlukin, bahwa semua makhluk qad futira, ya, seluruh makhluk itu oleh Allah difitrai alal iman, untuk beriman, percaya. Kata beliau, fa inna kulla mahlukin, bahwa setiap makhluk setiap makhluk berarti selain Allah, ya. Qad futira, sungguh telah difitrai oleh Allah alal iman, untuk beriman. Bi khaliqihi, iman kepada penciptanya. Min ghairi sabakin sabaki tafkirin au ta'limin, tanpa harus didahului berpikir, nggak usah dipikir, dan nggak usah taklim, nggak usah taklim pun orang sudah mengenal Allah, mengenal siapa kholiknya. Mungkin ingat ada orang ditokohkan, kemudian dibawa, dikarak di kampung, dibawa keliling kampung, dengan diikuti banyak orang. Ini tokoh ini. Ditanya, kenapa, kata orang kampung, kenapa orang ini? Nenek-nenek yang tanya. Kenapa orang ini kok diagungkan, dikarak kayak ini? Ini tokoh ini. Dia telah meneliti dalil, menemukan 1000 dalil tentang adanya Allah. Nah, katanya. Orang nenek ini enggak heran. Wadah, gitu aja. Kalau di sini, kalau ada ada bekas kakinya unta, itu sudah diyakini ada unta lewat. Ya, ada bekasnya sapi. Ini ada. Ngapain, kan sudah ada alam kok, saya tanya. Kalau sudah ada alam, ya berarti ada penciptanya. Ini sederhana, tapi kan benar. Dia nenek ini berdasarkan apa? Fitrahnya. Nah, fitrah bisa bicara benar tanpa apa? Berpikir. Dan tanpa apa? Taklim. Walayam sarifu, dan dia tidak akan berpaling an muqtada hadhil fitrati, dari kandungan fitrah ini, itunya benar ya, illa man tara'a ala qalbihi, kecuali orang yang masuk ke dalam hatinya itu ma yasrifuhu, sesuatu yang memalingkan. Selama enggak ada yang ngacau, misalnya ada datang, biasanya yang ngacau itu ahli filsafat. Ahli filsafat. Oh, kenal, kamu yakin adanya Allah? Gitu. Yakinlah. Coba di mana? Itu mulai bingung. Ya. Pernah lihat Allah? Enggak pernah. Nah, nih kalau mau ikut, kalau ingin lihat Allah, bahwa memang Allah itu ada,
Nanti Jumat Legi datang. Di mana? Di sana. Jam berapa? Jam 12 malam. Ngapain kira-kira itu? Riyadhah, ya. Jadi asal aslinya selama belum ada subuhat dan kerancuan, itu hatinya, fitrahnya itu bahkan ini tidak bisa dihilangkan asalnya. Seperti Fir'aun yang mengatakan ana rabbukumul a'la, itu oleh Allah diterangkan hatinya tidak bisa hilang itu. Keyakinan bahwa dirinya bukan Tuhan dan ada Tuhan yang benar. Dikatakan wastaiqonat anfusuha, kata Allah. Sebenarnya hatinya yakin dia. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis tentang apa ini? Tentang asal fitrah itu lurus sebelum datangnya apa? Subuhat. Berdasarkan hadis, ma min mauludin, tidaklah seorang yang dilahirkan, tidak ada seorang pun yang dilahirkan, illa yuladu alal fitrati, kecuali dilahirkan di atas fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi, maka bapaknya yang kedua orang tuanya yang menjadikan anak itu Yahudi, meyakini bahwa Uzair putra Allah, sehingga Tuhan itu dua. Au nasranihi, au yunassiranihi, atau yang menasranikan anak itu, ditambah satu lagi Tuhannya, jadi berapa? 3. Au yumajjisanihi, atau anaknya menjadi majusi. Jadi kata Rasul kemungkinannya jadi 3 ini, Yahudi, Nasrani, Majusi. Rasul tidak mengatakan au yuslimanihi, atau karena orang tuanya yang memuslimkan, tidak aja. Kenapa? Karena sudah asli, sudah bawaannya Islam, sudah benar. Nah, makanya disebut di sini toro'a. Toro'a itu perkara baru. Kalau istilahnya kertas putih, fitrah itu di atas kertas putih, kemudian diberi titik-titik hitam oleh kedua orang tuanya. Ini dalil pertama, yaitu dalil fitrah. Tentang apa? Wujudnya Allah. Bagaimana fitrahnya? Setiap fitrah itu, setiap makhluk itu punya fitrah, mengenal atau yakin adanya Khalik, yaitu adanya Allah. Wa amma dalalatul akli, dalil kedua yaitu dalil akal. Ala wujudillah, tentang adanya Allah. Fali'anna hadhil mahlukati, bahwa makhluk ini sabiquha walahikuha, baik mulai dahulu maupun yang akan datang, la budda lahu min khaliqin, mesti ada penciptanya. Tidak ada makhluk yang tidak ada penciptanya. Itu kata akal. Min khaliqin, adanya khalik, aujadaha, yang mewujudkan. Kenapa kok seperti itu? Idla yumkin, karena tidak mungkin antu jada nafsaha, makhluk itu mewujudkan dirinya binafsiha, mewujudkan dirinya dengan dirinya sendiri, oleh dirinya sendiri. Seperti kita, ya. Seperti kita kan bukan kita sendiri yang menciptakan, tapi ada yang mencipta. Mungkin kita juga enggak suka ada ya. Ono aku iki ya. Nek gak ono kan enak aku iki gak leren taklim, salat, kerja. Nek gak ono ya. Itu pertama alasannya. Satu, karena setiap sesuatu itu mesti ada yang mewujudkan. Satu, karena tidak ada sesuatu yang bisa menciptakan dirinya sendiri.
Wala yumkin an tujadu sodfatan. Yang kedua, tidak mungkin sesuatu itu terjadinya dengan sodfah. Sodfah itu sekonyong-konyong. Langsung ada kayak gini. Tidak ada. Dua ini nggak ada pada makhluk. Mesti ada yang mencipta dan kita juga bukan sekonyong-konyong. Nah, ada proses. La yumkin an tujadu nafsaha binafsiha. Tidak mungkin sesuatu itu mewujudkan dirinya dengan dirinya, oleh dirinya. Li'anna syai'a, karena sesuatu la yuhlaku nafsahu. Sesuatu itu tidak bisa menciptakan dirinya. Gitu. Ini ada sapi, ya ada penciptanya. Artinya tidak bisa dikatakan sapi itulah yang menciptakan dirinya sendiri. Nah, li'anna qabla wujudihi, karena sebelum wujudnya ma'dumun. Ma'dumun itu enggak ada. Sebelum wujud itu enggak ada. Fakaifa yakunu khaliqan, bagaimana dia mencipta? Enggak ada. Yang misalnya sapi menciptakan dirinya, loh. Sebelum ada kan enggak bisa disebut sapi. Belum ada sapi. Maka bagaimana dia mau menciptakan dirinya, dirinya aja enggak ada. Jadi enggak ini tidak masuk akal. Kalau apa? Sesuatu itu menciptakan dirinya. Wala yumkin an tujada sodfatan. Yang kedua, tidak mungkin ada langsung ada, sekonyong-konyong. Li'anna kulla hadisin, karena segala yang terjadi, semua yang ada, labudda lahu min muhdisin. Segala yang terjadi itu ada pelakunya. Nah, wa li'anna wujudaha ala hadan nidham al-badi. Belum lagi kalau kita lihat, kita saksikan alam yang teratur ini. Matahari setiap hari terbit dari timur dalam waktu yang sama. Kemudian tenggelam di sore dalam waktu yang tetap. Begitu teratur untuk menyiram, memanasi alam, memasak tumbuh-tumbuhan, metamorfosis, dan seterusnya. Itu ada yang bukan hanya mencipta, bahkan mengatur waktu-waktunya. Di dalam ayat Allah katakan bagaimana kalau siang itu oleh Allah dijadikan siang terus sampai hari kiamat. Apa ada Tuhan lain yang bisa menciptakan malam? Dan dibalik juga oleh Allah. Gimana kalau alam ini gelap terus? Gimana kalau gelap terus? Satu, orang tidur, banyak tidur ya. Nggak kerja-kerja lah. Yang kedua, ngentekno listrik gitu. Ya, banyak. Gak kerja, listriknya bayar mahal. Tapi kalau siang terus bagaimana? Capek, gak mulai-mulai kerja terus, keliling terus akhirnya nanti. Kok gak pengi-pengi ini, gak pulang-pulang. Yang kedua bisa terjadi kebakaran di alam ini. Watanasukul muta'alifu, keteraturan. Wal irtibat al multahimu, keteraturan saling terikat, bainal asbab wa musabbabatiha. Wa bainal kainati ba'duha ma'a ba'din yamna'u man'an batan. Dan juga segala yang ada ini satu dengan yang lainnya teratur, saling berhubungan. Itu semua mencegah dan yang pasti an yakuna wujudaha sodfatan. Nah, kalau kemudian terjadi dengan sekonyong-konyong, jadi padi itu asalnya ya dari ditanam dulu, dibajak dulu, nah, tidak langsung turun padi kayak gitu.
ada padir. Il al-maujudu sodfatan, karena kalau sesuatu itu adanya secara sekonyong-konyong, laisa ala nidhomin, dia tidak akan teratur. Fi asli wujudihi, asal wujudnya. Kalau kemudian langsung ada, itu sesuatu yang langsung ada nih, nggak teratur, kata beliau. Demikian juga perkembangannya tidak nampak nanti perkembangannya kan kalau dari kecil besar kan nampak perkembangannya. Wa idza lam yumkin an tujada hadhil makhluqati nafsaha binafsiha, kalau alam ini tidak mungkin mewujudkan dirinya tidak bisa mewujudkan dirinya, dan tidak terjadi secara sodfatan, sekonyong-konyong, ta'ayyana, maka ini memperjelas an yakuna laha mujidun, bahwa di sana ada yang mewujudkan, wa huwa Allahu Rabbul Alamin. Nah, ini secara apa? Akal, ya. Wa qad dzakarallahu ta'ala hadzal dalil al-aqli wal burhan al-qat'i fi surati Tur. Allah terangkan dalil secara akli ini dalam surat At-Tur ketika Allah SWT berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in. Apakah mereka dicipta bukan dari sesuatu? Ini maksudnya sodfatan, ya. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan dirinya. Nah, yakni annahum lam yahluku min ghairi khaliqin. Apakah mereka itu mencipta tanpa pencipta? Walahumul ladzi khalaqu anfusahum, dan mereka tidak bisa menciptakan dirinya. Wa ta'ayyana ayyakuna khaliquhum huwallah. Ini memperjelas bahwa pencipta mereka adalah Allah. Walihada lamma sami'a Jubair ibni Mut'im, sehingga ketika Jubair ibnu Mut'im, sahabat ini ya, kayaknya Yahudi ini ya, ketika mendengar radhiyallahu anhu, ketika mendengar Rasulullah SAW membaca surat At-Tur, fabalagha hadhil ayah, sampai di ayat ini. Am khuliqu min ghairi syai'in, atau mereka yang dicipta dari bukan sesuatu, sekonyong-konyong jadi. Am humul khaliqun, atau mereka yang menciptakan. Am khalaqus samawati wal ardu, atau mereka yang telah menciptakan langit dan bumi. Bal la yuqinun, mereka sendiri tidak yakin. Sehingga adanya keyakinan-keyakinan, subuhat-subuhat tadi, kata Allah apa? La yuqinun. Am indahum khazainu rabbika, atau mereka punya perbendaraan Rabbnya. Am humul musaytirun. Diartikan apa musaytirun? Kita lihat surat At-Tur ya, ayat berapa itu? 37 ya. Apakah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu, ataukah mereka yang berkuasa? Nah, diartikan berkuasa. Kemudian lihat tafsirnya kayak. Wa kana Jubair yauma idzin musyrikan, ketika Rasul membaca ayat ini kondisi beliau masih musyrik. Qala maka berkata Jubair, kada qalbi yatiru an yatira, ya. Hampir-hampir hatiku lepas. Jadi bergejolak hatinya ya. Ini tanda taufik, ya, tanda hidayah. Karena kalau nggak ada getaran gitu, nggak ada efek-efek gitu, tanda dia tidak mendapat hidayah. Menambah iman, melembutkan hati, melunakkan hati, semakin tenang.
Tapi saya baca kok tetap aja kayak Jubair. Itu karena dia nggak paham, ya. Nah, ini kan beliau orang Arab, dia paham betul. Wadzalika awwalu ma wukir waqaral imanu fi qalbi atau waqara ya. Ini awal masuknya iman di dalam hatiku. Nah, Rawahul Bukhari mufarraqan. Wala nadribu masalan. Jadi ini masih secara akal ya. Kalau dalil tadi dikuatkan oleh surat At-Tur ayat 35 sampai 37. Saya buatkan contoh, kata Syekh. Yudau yuwaddihu dzalika, untuk memperjelas bahwa alam ini ada penciptanya. Fa innahu law haddatsaka syahsun, bahwa kalau ada seseorang cerita kepadamu an qasrin musayyadin, tentang istana yang musayyad itu penuh dengan apa untuk membangun itu, marmer kayak gitu. Istana megah dari marmer. Ahatat bihi, yang diliputi istana itu oleh al-hadaiku. Hadaik itu kebun-kebun, taman-taman. Wajarat bainaha al-anhar, mengalir di kebun-kebun itu sungai-sungai. Wa muli'a, dan dipenuhi istana itu bil farosh wal usrah, oleh permadani. Wa zayyana bi anwa'iz zina, dihiasi dengan berbagai perhiasan. Min makumatihi wa mukammilatihi, pondasi-pondasi sampai perhiasan-perhiasannya, penyempurnanya. Wa qala laka, kemudian berkata kepadamu orang yang cerita tadi, di sana ada istana kayak gini, Maika, wah masya Allah. Kemudian orang tadi bilang, inna hadzal qasra, istana megah ini, wa ma fihi, dan yang di dalamnya, min kamali qad aujada nafsuhu, dia mewujudkan dirinya. Au wujida hakadha sarfatan bituni mujidin, atau dia mengatakan ini langsung ada, namanya Masjid Tiban. Nah itu dek Turen itu ya, moro ada kayak gitu katanya. Kita digoroi gitu tak ya, orang dah bondong-bondong ke sana. Padahal kalau ditanya betul enggak itu ya. Labadarta, kata beliau, pasti kamu akan segera ila ingkari dzalika. Ya, pasti kamu akan segera mengingkari. Oh, gak percaya. Goro. Nyatanya setelah ditanya ke Turen sana, gak seperti itu, gak seperti yang diberitakan. Wa takdzibihi, dan dia akan mendustakannya, gak percaya. Gitu, aku gak percaya. Wa adatta hadisahu safihan minal qauli, dan akan digolongkan ceritanya cerita khayalan. Safih itu kebodohan. Oh, kata orang sini gedabrus. Ya. Apa yajuzu ba'da dzalika an yakunu hadzal qaunul wasi'? Apakah kemudian boleh kita mengatakan alam yang demikian luas? Nah, biardihi, tanahnya, wasamaihi, langitnya, buminya, langitnya, wa aflakihi, falaknya, wa ahwalihi, keadaannya, wa nidhamihi, keteraturannya, al-badi'i, yang baru itu semua, al-bahiru, yang jelas. Qad aujada nafsahu, apakah mau dikatakan itu mewujudkan dirinya atau secara
sekonyong-konyong, biduni mujidin, tanpa ada yang mewujudkan. Nah, ini contoh. Wa amma dalalatu syar'i ala wujudillah, dalil secara syar'i akan adanya Allah, fali annal kutuba, karena setiap kitab as-samawiyah, kitab yang Allah turunkan, kulluha, semuanya, tantiku bidzalik, menyampaikan seperti itu. Pencipta alam ini adalah Allah. Wa ma ja'at bihi minal ahkamil mutadammanati, dan apa yang terkandung di kitab-kitab itu yang berisi hukum-hukum, yang hukumnya itu, aturan-aturan di kitab itu limasalihil khalqi, untuk menjaga kemaslahatan makhluk. Jadi Allah ciptakan, Allah turunkan juga kitabnya untuk menciptakan kemaslahatan makhluk. Itu dalilun ala annaha min rabbin hakimin alimin bimasalihi khalqihi. Ini menunjukkan bahwa itu dari Allah yang maha bijaksana, yang maha mengetahui untuk kemaslahatan makhluknya. Wa ma ja'at bihil ahbar, adapun yang disebutkan dalam khobar-khobar kauniyah, allati zahidal waqi bisikkiha dalilun ala anha min rabbin qadirin ala ijadima ahbara bihi. Dan juga secara nyata, secara berita-berita yang kita dapati tentang kenyataannya, itu membenarkan bahwa ini semua dari Allah yang Maha Kuasa. Adapun dalil hissi itu perasaan tentang wujudnya Allah dari dua sisi. Yang pertama, annana nasma'u wa nusyahidu, bahwa kita mendengar dan menyaksikan min ijabati da'in, dikabulkannya doa. Ya kan, banyak doa-doa dikabulkan. Nah, wa ghausul makrubat, dan istighosahnya orang yang terdesak. Ma yadullu dalatun qati'atun ala wujudihi, ini dalil yang kuat akan wujudnya Allah, karena Allah itu mengabulkan doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Nuhan, dan Nuh idnada min qablu fastajabnahu. Nabi Nuh ketika menyeru Allah dahulu, kemudian kami kabulkan, kata Allah. Juga Allah berfirman, istastaghiitsu rabbakum, ketika mereka istighosah kepada Rabb kalian, fastajaba lakum, kemudian dikabulkan. Wa fi sahihil Bukhari, di dalam Sahih Bukhari, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna a'rabiyan dakhala yaumal jum'ati, bahwa orang kampung masuk pada hari Jumat ke masjid, ya, masuk masjid. Wan nabiyyu yahtubu, Nabi sedang berkhutbah. Faqala, maka orang kampung tadi mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Kalau orang kota enggak berani kayak gini ya. Rasul lagi khutbah langsung dibilang, halakal malu, telah binasalah harta, kekeringan ini. Waja'al iyalu, telah lapar keluarga. Fat'ullah lana, berdoalah kepada Allah untuk kami. Farafa'a yadaihi, kemudian Rasul mengangkat kedua tangannya, wada'a, dan berdoa. Fatharos sahab, kemudian datanglah awan, ya. Amsalal jibal, sebesar gunung-gunung. Bukan jabalun tapi jibal, ini jamak ya. Falam yanzil, maka Nabi tidak turun an mimbarihi, dari mimbarnya, hatta ra'aitul matara, sampai aku melihat hujan, yatahadiru ala lihyatihi, membasahi jenggot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mustajab, beliau itu mustajab. Wafil Jum'ati Tsaniyah, tapi
Jumat berikutnya, qama dzalikal arabi, datang lagi orang kampung ini. Au ghairuhu, atau lainnya. Faqala ya Rasulullah, tahaddamal bina, hancurlah bangunan-bangunan. Apalagi di Arab banyak rumah tanah, dari tanah. Banjiran kena hujan tadi. Wa gharraqal malu, tenggelam harta-harta. Fatullah lana, berdoalah kepada Allah untuk kami. Nah, farafa yadayhi, kemudian Rasul mengangkat tangannya. Wa qala amma hawalaina wala alaina. Apa artinya? Hawalaina, palingkan ya. Geser ke sana hujannya. Wala alaina, jangan kena kampung kami. Nah, fama yasiru ila niyatin illa infarajat. Rasul tidak mengarahkan tangannya kecuali dia ikut. Nah, wa mazalatil ijabatu da'in amran mashudan, dan terus dikabulkannya doanya orang-orang berdoa itu perkara yang nampak. Ila yaumina hadza, sampai hari ini. Liman sadaqal luju, bagi orang yang jujur kembalinya kepada Allah, wa ata bisurutil ijabah, dan melaksanakan syarat-syarat dikabulkannya. Di antara syaratnya tidak lalai hatinya mengerti yang diucapkan. Nah, Rasul mengatakan Allah tidak menerima doanya orang yang lahin, yang lalai hatinya. Wallahu alam bisawab. Ini insyaallah masih ada yang kedua, masih dalil hissi ya. Insyaallah sampai dalil hissi yang bisa diindra, bisa dirasa, dalil-dalil atau bukti-bukti yang bisa diindra, bisa dirasa tentang apa? Bahasan apa ini tadi? Wujudnya Allah, bahwa Allah itu wujud. Wujud itu nama, sifat, atau apa? Allah itu wujud. Itu kan disebut langgar-langgar muslim. Allah kidam, Allah wujud, kidam bako. Wujud ini apa? Nama atau sifat atau apa? Karena kalau nama dan sifat itu harus ada dalil. Kidam ya, harus ada dalil bahwa Allah itu punya nama kidam atau wujudnya kidam. Kalau enggak bisa kita terima wujud. Nama Allah atau sifat Allah. Harus ada dalilnya tapi. Disebutkan Allah wujud. Di mana? Surah apa? Ayat berapa? Atau hadis? Kita tanya Mbak Google. Sifat, di situ disebut sifat. Wah, Mbak Google perlu taklim. Coba kita lihat ya. Surat Ibrahim ayat. Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardi yad'ukum liyaghfira lakum min dunubikum wa yuakhirukum ila ajalin musamma. Qalu in antum illa basarum mithluna turiduna an tasudduna amma kanu ya'budun ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Mana wujudnya? Pencipta Khalik. Ya, Khalik itu nama ya. Ayo tanya lagi Mbak Google. Tak ada tak turuti Mbak Google. Atau AI coba tanya. Coba. Coba tanya AI ya dia. Langsung aja tanya, wujud ini sifat atau nama Allah? Tanya gitu. Ya. Tak ada. Sifat tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Dan menambah iman, terutama iman kepada Allah. Masih yang pertama ya, tentang wujudnya Allah. Jadi iman kepada Allah itu 4 perkara, harus mencakup 4 perkara. Yang pertama, beriman wujudnya Allah.
eh, iman kepada wujudnya Allah, dalilnya 4 tadi. Fitrah, akal, syar'i, hissi, ya. Itu pun nggak ada ayatnya yang mengatakan wujud Allah wujud. Kalau dilanggar-langgar itu kan jelas Allah wujud, ya gitu. Mana dalilnya Allah wujud? Tanya orang yang baca itu aja tanyain. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Allah menambah iman dan takwa kita. Semoga Allah memberi taufik dan hidayah kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.